Kebijakan Jokowi Jahanam. Oleh M. Yamin Nasution, pemerhati hukum. Terminologi orang hukum pada dasarnya hanya berlaku bagi seorang presiden. Adapun yang lain, adalah orang yang berlatar belakang pendidikan hukum dengan profesi mengikuti. Istilah Latin, rectum, rex, diartikan sebagai seorang raja yang menjadi tauladan. Sebodoh-bodohnya seorang presiden, maka ucapannya memiliki sifat perintah hukum. Bila seseorang yang bodoh atau jahat menjadi presiden, maka ia dapat melahirkan sebuah produk hukum, seperti perpu, inpres, perpres. Tubuh memiliki sifat sempurna, maka tubuh hukum orang hukum sempurna dengan peraturan yang ia lahirkan, dan hanya satu-satunya adalah raja atau presiden. Sebaliknya, sepintar dan sehebat-hebatnya seorang profesor atau ahli hukum, dia tetap memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan, sifat ilmu, dan takkan mampu membuat suatu aturan hukum. Maka, Jokowi adalah orang hukum yang sempurna. Memahami atau tidak tentang hukum, akan tetapi ucapannya akan menjadi hukum, dan ia mampu melahirkan produk hukum sesuai keinginannya. Dan kesempurnaan terminologi tubuh hukum orang hukum hanya dimiliki Jokowi sebagai presiden, tidak yang lain. Namun, mampukah ia menjadi pembimbing rectum atau rex bagi seluruh masyarakat Indonesia? Adagium Minangkabau mengatakan, sakali aye gadang, sakali tapian baranja. Sakali raja baganti, sakali adat berubah. Dalam bahasa bebas Indonesia dapat diartikan, apabila air meluap, tempat pemandian bergeser. Apabila ada pergantian raja, maka adat berganti juga. Adagium di atas sejalan dengan kondisi sosiologis akhir-akhir ini di Indonesia. Jokowi memiliki tabiat buruk yaitu, senang ingkar janji, suka pencitraan, bicara asal-asalan tanpa landasan pengetahuan, sehingga ucapan tersebut kerap kali melahirkan ketersinggungan bagi golongan khususnya Islam. Perbaikan penegakan hukum yang dijanjikan, kerusakan penegakan hukum yang diciptakan, perbaikan ekonomi yang dijanjikan, kelaparan, antrian segala macam bahan pokok yang dihasilkan. Investasi sebagai pintu gerbang penjajahan, telah dibuka sebesar-besarnya oleh Jokowi. Hal ini telah menciptakan pelanggaran keadilan bagi rakyat. Menciptakan pelanggaran-pelanggaran hukum yang besar terhadap kehidupan dan kediaman harmonis masyarakat. Jokowi dalam kehidupan bernegara, telah jauh melenceng dari konsep penguasa dengan tradisi klasik liberal. Tak sedikitpun ia peduli dengan perspektif menciptakan rasa keadilan di masyarakat, sebagai pedoman kehidupan yang berlatar belakang budaya dan adat. Perubahan akan selalu ada, seperti yang disebutkan dalam Adagium Minangkabau di atas. Akan tetapi, perubahan negara selama kekuasaan Jokowi, telah menghancurkan kehidupan rakyat kecil dengan memberikan lahan subur kepada sekelompok penguasa ekonomi lokal dan asing RRC, oligarki. Kekayaan alam Indonesia telah dikuasai asing hingga minimal 70 tahun ke depan, melalui investasi dengan landasan hukum Omnibus Law. Melalui aturan tersebut dan teknikalitas bank tanah, rakyat telah kehilangan hak miliknya secara tidak langsung sebesar 50%. Masyarakat adat dan pesisir akan terus-menerus menjadi korban ketidakadilan ke depan. Mereka akan diusir dari kediaman yang telah ditinggali secara turun-temurun. Bila menolak, rakyat tersebut akan dipersekusi, diancam, ditangkap, dengan tuduhan-tuduhan yang menyayat hati. Hal ini telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Jokowi adalah pedagang kayu kusen tersukses dalam sejarah. Kesuksesan tertingginya adalah telah berhasil menjadi orang hukum dan dapat menjual apapun yang diinginkannya. Jahanam, itulah hakikat kekuasaan Jokowi, secara verbal. Bila rakyat tak mampu bersatu dan presiden ke depan tak lebih baik dari Jokowi, maka negeri ini akan menjadi jahanam. Secara nomina, dampak ke depan dari semua kebijakan investasi Jokowi, akan menjadikan keadaan ekonomi dan kehidupan rakyat seperti neraka jahanam. Dan ini telah dialami sebagian masyarakat.